Salam sehat, namo buddhaya. Apa kabar semuanya? Ya, semoga dalam keadaan baik dan siap menerima materi pada kesempatan ini bersama saya, Kesit Sartono, SAG. Materi kali ini adalah masalah dalam kehidupan dan cara mengatasinya. Tujuan pembelajaran adalah untuk mengetahui apa itu masalah serta bagaimana cara mengatasinya. Pernahkah kalian mengalami masalah dalam kehidupan sehari-hari? Saya yakin semua manusia pernah mengalami masalah. Apa sih arti masalah? Secara sederhana, masalah adalah sesuatu yang menghambat, merintangi, dan mempersulit seseorang dalam mencapai suatu tujuan. Ketika kita memiliki harapan, namun tidak sesuai dengan kenyataan, ini juga suatu masalah bagi kita. Bahkan Pangeran Siddhartha meninggalkan kehidupan berumah tangga, meninggalkan istana, juga dilatar belakangi oleh suatu masalah dalam kehidupan. Beliau tidak merasa puas dengan kondisi di mana manusia dicengkram oleh usia tua, sakit, dan kematian. Guru Agung Buddha dalam khotbah pertamanya yang dikenal dengan sebutan Dhammacakkappavattana Sutta. Di situ dijelaskan, kebenaran yang pertama adalah tentang duka. Bahwa kehidupan ini adalah penderitaan atau tidak memuaskan. Nah, mengapa masalah muncul dalam kehidupan? Ada yang tahu? Menurut Sriana, ada 4 faktor penyebab masalah sosial. Yang pertama adalah faktor ekonomi, budaya, biologis, dan psikologi. Sebenarnya dalam Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha, segala kejadian yang dialami atau dihadapi oleh seseorang adalah netral sifatnya. Oleh karena itu, segala bentuk permasalahan hidup yang dirasakan oleh setiap orang sesungguhnya hanya timbul karena pikiran orang itu sendiri. Semua perbedaan tersebut timbul karena sudut pandang yang berbeda, yang tidak sama dalam menyikapi suatu kenyataan hidup. Dalam Dhammapada syair pertama dan kedua, di situ dikatakan, pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Dan bila seseorang berbicara, berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya. Demikian juga sebaliknya. Jika berbicara, berbuat dengan pikiran yang baik, maka kebahagiaan akan mengikutinya. Bagaikan roda pedati yang mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Dari sini kita bisa menarik benang merahnya bahwa masalah muncul adalah dari kondisi pikiran kita dalam menghadapi permasalahan hidup. Nah, untuk itu mari kita simak bagaimana cara mengatasi masalah. Karena masalah muncul dipelopori oleh pikiran, maka cara untuk mengatasinya adalah yang pertama, yaitu mengolah pikiran kita dengan cara menenangkan pikiran. Dan untuk menenangkan pikiran, Sang Buddha juga mengajarkan, yaitu dengan cara praktik meditasi. Yang kedua yaitu tidak membesarkan suatu masalah. Ketiga, selalu berpikir positif.
Dan keempat adalah melakukan evaluasi diri. Melihat ke dalam diri itu sangat penting. Memahami hukum karma juga sangat penting. Ketika seseorang mampu memahami hukum karma, saat menghadapi suatu masalah, tidak akan menyalahkan orang lain sebesar apapun masalahnya. Karena mampu memahami bahwa yang sedang dia hadapi, yang sedang dialami adalah buah dari perbuatannya sendiri. Untuk itu, belajar Dhamma atau Pariyati Dhamma dan mempraktekkan Dhamma atau Pati-pati Dhamma itu sangat penting dilakukan oleh umat Buddha. Salah satu esensi ajaran Buddha yang sangat mendasar untuk mengatasi masalah adalah dengan cara berpikir kritis, seperti yang tersirat dalam 4 kesunyataan mulia. Yang pertama, kita harus bisa memahami masalah. Kedua, menemukan sumber masalahnya. Ketiga, mengakhiri masalahnya. Dan yang keempat adalah tahu caranya, tahu jalan untuk menyelesaikan masalah. Karena kehidupan ini penderitaan atau duka, jadi sangat wajar jika dalam kehidupan kita akan berhadapan dengan suatu masalah. Dengan memahami kebenaran ini, ketika ada masalah muncul di kehidupan kita, maka kita akan mampu menerima dan menghadapi masalah tersebut. Dalam Anguttara Nikaya 8, di situ dijelaskan bahwa ada 8 kondisi dunia, yaitu untung dan rugi, tenar dan cemar, dipuji dan dicela, suka dan duka. Manusia memiliki tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Buddha menjelaskan sumber penderitaan adalah nafsu keinginan atau dukkha samudaya. Orang yang diliputi nafsu keinginan, mereka tidak akan merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Buddha mengajarkan jalan menuju akhir penderitaan, yaitu jalan mulia berunsur 8 atau dukkha nirodha gamini patipada. Nah, tetapi untuk dapat menjalankan jalan tersebut, kita harus memiliki 5 hal, memiliki 5 kekuatan atau pancabala. Apa itu pancabala? Ada yang tahu? Ya, pancabala yang pertama yaitu memiliki kekuatan keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha atau sadabala. Kedua adalah kekuatan semangat, wiriyabala. Ketiga adalah kekuatan perhatian, satibala. Keempat, kekuatan konsentrasi atau samadhibala. Dan kelima adalah kekuatan kebijaksanaan atau panyabala. Nah, kesimpulannya dari penjelasan ini adalah semua fenomena yang dihadapi oleh seseorang adalah netral sifatnya. Oleh karena itu, segala bentuk permasalahan hidup yang dirasakan oleh setiap orang sesungguhnya timbul karena pikiran orang tersebut yang tidak tepat dalam menyikapi suatu kenyataan. Dan untuk dapat mengarahkan pikiran supaya berpikir baik, tentu tidak terlepas dari pemahaman Dhamma yang baik. Seseorang yang memahami Dhamma dengan baik akan mengerti bagaimana cara mengarahkan pikirannya. Praktek meditasi adalah metode terbaik untuk melatih pikiran supaya dapat berpikir positif, konsentrasi, dan memiliki kebijaksanaan. Nah, apakah kalian sudah memahami apa itu masalah dan mengerti cara mengatasinya? Jika belum, silakan baca kembali dan tonton ulang videonya. Setelah itu, kerjakan aktivitas latihan dan penilaian. Jika sudah selesai, silakan membaca dan menonton video berikutnya. Terima kasih. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.